puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam pelayanan. Kita mengatakan, walau dunia berubah, namun kasih Tuhan tetap sama. Haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Yes, Tuhan. Puji dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat
Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, ya kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali memuliakan nama Tuhan. Ya, saya yakin, saya percaya bahwa setiap pujian dan kuasa, setiap pujian dan penyembahan kita boleh dapat menyenangkan hati Tuhan. Bahkan yang terbaik yang daripada Tuhan akan memberkati kita semua lewat firman-Nya. Itu sebabnya tetaplah kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan seluruh hidup kita, mulai dari pendengaran, pikiran, dan hati kita. Ketika kita menikmati kebenaran firman-Nya, kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama katakan haleluya. Puji Tuhan, dan saat hari ini hadir di depan kita yang seorang hamba Tuhan bersama dengan teman juga, ya. Sejak dari bulan yang lalu saya sudah ajak untuk melayani tempat ini karena ada beberapa tamu yang datang di sini. Maka baru hari ini ketika saya hubungi di hari Jumat, ya, siap, ya, puji Tuhan. Dan hamba Tuhan ini Tuhan percayakan melayani pekerjaan Tuhan di jemaat GPDI Eklesia Labuan, yang melayani membantu pekerjaan Tuhan di sana. Dan pada waktu Mukerda dilantik menjadi pendeta muda, ya, puji Tuhan. Dan karena ini masuk keluarga saudara saya, ya, anak saudara, karena saya dilantik di Mukerda, saya rindu, ya, puji Tuhan, membagi berkat buat orang semua di jemaat GPD Anugerah. Puji Tuhan, nanti hamba Tuhan akan memperkenalkan lebih jauh lagi keluarga dan pelayanan, ya, Tuhan. Jadi ada bersama juga saudara teman yang biasa dipanggil hari-hari ini, ya, puji Tuhan, dia bisa menemani bersama-sama di tempat ini. Puji Tuhan, dan akan melayani kita dengan firman Tuhan. Dipersilakan. Haleluya. Apabila kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan dengan kemurahan Tuhan, kita semua boleh berkumpul di tempat ini. Saudara, dikasih Tuhan, nama saya Pendeta Muda Rambes Galak. Galak pakai G, G-A-L-A-G. Jadi kalau baca dari belakang Galak, baca dari Galaknya pakai K. Kalau pakai K bahaya. Dan saudara, dikasih Tuhan, jadi saudara saya, dan cita-cita saya melayani Tuhan, biar kita jadi pendeta pembantu. Terus saudara, dikasih Tuhan, saya didesak oleh kepala karena mesti sekolah Alkitab. Tapi memang kerinduan saya gitu. Nah, saya sekolah kuliah Alkitab, juga pernah sekolah Alkitab di lapangan, tapi pendalaman. Maka ada pelantikan sehingga pendeta Michael, ya, bikin dokumen. Maka saya tidak mau ada orang tahu, saudara, sebab saya pikir dia jadi pelayan biasa, sungguh luar biasa. Jadi pendeta pembantu Pomotulo, so boleh juga, tapi kehendak Tuhan demikian. Dan beberapa bulan yang lalu pendeta Michael sempat menghubungi, tetapi saya bilang kalau udah tamu kasih kepada orang, jadi tolong saudara. Waktu hari Jumat pun dihubungi, saya bilang ada tamu atau nyana. Kalau ada tamu kasih kejutan, karena ya seperti itulah. Jadi sebentar saudara yang kasih Tuhan, demikianlah kata pendahuluan saya. Mari saya bawa dua saudara dikasih Tuhan. Saya bawa Alkitab dan Alkitab, karena di mana-mana ada orang yang bilang, oh, siapa pendeta pakai tape? Hal itu ada Alkitab. Jadi daripada jadi permasalahan, kita bawa.
firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi hari ini di dalam kitab 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13. Kalau sudah dengar, ini Tuhan sama di Eklesia lagi belum suruh berdiri, sudah berdiri, jadi berarti jemaat dewasa. Kita baca bersama-sama. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan semua, datang di gereja ini tentu dengan berbeda-beda permasalahan di dalam dunia ini. Nah, tentu kita tidak bisa pungkiri, karena memang demikian. Manusia banyak kali ada permasalahan, tetapi saudara dikasih tahu, saudara datang ke gereja ini, nah seperti itu, seperti yang kita baca, itu iman. Saudara dari rumah datang ke sini, tentu saudara imani bahwa ada satu power, ada satu kekuatan yang akan saudara terima ketika saudara pulang. Nah, ini kan baru minggu demi minggu, hari demi hari, demikian yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan. Kita mengimani bahwa Dialah Sang Juru Selamat yang memberikan kita pengharapan. Karena secara otomatis kita datang ke tempat ini karena kita tahu ada Yesus. Jadi segala permasalahan yang saudara-saudara bawa di tempat ini, kalau saudara benar-benar datang ke gereja terfokus kepada Tuhan, maka dia yang akan segala masalahmu dia yang akan selesaikan. Jangan saudara selesaikan sendiri. Kalau saudara selesaikan sendiri, nah itu akan berakibat fatal. Dalam arti kata yang seperti itu. Kalau Roh Kudus yang bekerja, pasti dia akan memulihkan saudara, dia akan memberikan harapan kepada saudara ketika saudara sakit, ketika saudara mungkin ada permasalahan dalam keluarga, ya, soal dengan masyarakat. Tetapi kalau itu kita letakkan kepada Tuhan, maka semuanya itu akan teratasi. Kalau semuanya itu tidak teratasi, maka yang terjadi adalah apa? Adalah pemberontakan dalam hati saudara. Nah, orang kasihan jemaat Eklesia ini baru merdeka, dan saya kira jemaat di sini tahu, bahkan sebetulnya sudah tahu bahwa jemaat Eklesia pernah terjadi yang namanya permasalahan yang cukup besar yang tentunya memakan waktu yang begitu panjang, yaitu ada 1 tahun 2 bulan saudara. Kita mengalami yang namanya seperti itu. Karena apa? Lebih mengutamakan power kekuatannya sehingga yang terjadi seperti itu. Nah, seorang pemimpin, seorang leader, kalau dia sudah memakai power, memakai kekuatannya sendiri, maka yang terjadi adalah seperti itu. Makanya saudara, yang dikasih itu adalah satu gambaran dalam kehidupan kita. Dan itu semua tahu. Tiap apa namanya? Kalau waktu yang lalu ada yang live, jadi saudara sudah tahu. Saudara tahu. Saudara bilang kok itu sudah tidak benar. Masa di gereja orang sudah dikasih Tuhan, orang tidak pakai senjata, senjata apa? Bukan pistol, bukan senjata api, tetapi ini apa namanya itu? Seperti ini. Jadi dong ada baku ambe, ada baku ambe di gereja, sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namanya saudara yang dikasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, dan proses Tuhan ya, datang kepada kita tahun per tahun, sehingga dia menetapkan seorang gembala yang juga saudara-saudara kenal, yaitu pendeta Profesor Dr. Jelotolo, Master Jomuli. Dia yang memimpin, dia yang merintis gereja kami, jadi otomatis kembali ke situ. Saya kira seperti itu. Nah, saudara dengan saudara punya iman.
Kalau saudara punya iman sudah datang ke sini, saudara tidak ada hal-hal yang akan terjadi seperti di gereja kita. Karena saya melihat ini pendeta Michael cuma tertawa-tertawa. DP Bapak dan itu cuma tertawa-tertawa. Saudara marah pun dia tertawa-tertawa. Seperti itu. Karena ada suatu kemurahan Tuhan, ada suatu keluar biasaan Tuhan. Dia bisa mengangkat pendeta Michael menjadi seorang gembala. Kalau orang saudara dikasih tahu mekar, memang dalam permasalahan dan saudara-saudara pasti akan tahu. Kita ini sudah jadi 3 saudara. Orang GPD Eklesia ada 3. Tapi kalau di sini luar biasa. Ini apa? Ada suatu yang musyawarah yang baik sehingga jadilah seperti ini jemaat yang bertumbuh, jemaat yang hebat. Tapi jangan saudara bilang Eklesia tidak bertumbuh. Eklesia itu bertumbuh banyak. Gereja sampai di atas, saudara. Tapi seperti itulah yang yang Tuhan berikan sebab beda orang yang diurapi oleh Allah sungguh-sungguh dan orang yang tidak diurapi. Ada yang urapan cuma instan, sehingga yang terjadi adalah seperti itu. Saya kira saudara sudah tahu dan saya tidak boleh campur seperti itu. Nanti majelis daerah marah ke orang, Pak kita khususnya. Jadi seperti itu saudara, maka itu saudara kita punya iman yang pasti kita datang ke tempat ini, kita punya pengharapan. Pengharapan kita itu apa? Pengharapan kita itu kita mau masuk dalam kerajaan surga. Kita mau datang ke sini untuk kita punya pengharapan bahwa kita akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, saya percaya saudara datang ke tempat ini karena apa? Karena saudara ingin masuk surga. Karena saudara ingin diberkati. Kalau saudara ingin diberkati, datang di gereja. Tinggalkan perdagangan, tinggalkan karena berbohong kelapa. Bila perlu dengan orang kerja, karena sudah datang di gereja, karena mereka juga manusia. Ada di komunitas saudara, dia bekerja beban. Tapi aku sudah dikasih Tuhan, ketika beribadah, cuma dia yang beribadah. Kok untuk orang kerja sudah mau selamat. Jadi kalau saudara sudah punya orang kerja, hari Minggu bilang datang di ibadah sebagai anak, lebih diberkati oleh Tuhan. Seperti yang saudara yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, yaitu kasih. Kenapa Rasul Paulus katakan demikian? Kasih yang lebih di atas. Karena apa saudara? Dia punya alasan. Karena kasih masih bisa kita laksanakan. Karena kasih kita masih hidup, yang hidup ini bisa melaksanakan. Kita mengasihi, kita memberikan bantuan kepada orang lain. Kalau iman itu hanya saudara dan Tuhan. Yang tahu iman saudara dan Tuhan. Pengharapan masih saudara bisa berharap. Tetapi kasih itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau ada di iman kita dia mengalami yang namanya kebicikan atau kesulitan, kita bantu dia agar supaya kita jadi terang. Dan kita pergi di mana-mana. Dan di sini ada bermacam-macam strata kehidupan. Baik juga di kantor, dimanapun kita berada, jadikan kita surat bagi orang lain. Nah, surat ini dikasih Tuhan tugas daripada pendeta, tugas dari gembala, yaitu memberikan kepada saudara-saudara firman, mengutip firman, dan diberikan saudara-saudara. Tapi yang memanifestasikan itu adalah saudara sendiri. Nah, kalau saudara baik ketika saudara beribadah dan sebentar keluar dari sini dan orang menilai saudara penuh dengan kasih, saudara penuh dengan urapan Allah, yang pasti yang di luar sana akan ikut kepada saudara-saudara. Karena apa? Ada di dalam kehidupanmu, Anda disebut anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Dan kita adalah anak-anak raja. Yang tentunya kita sudah GPDI ini dibentuk. Karena apa? Sesuai dengan Alkitabiah. Saya kira demikian. Kalau saudara misalnya masuk dalam satu organisasi, yang pertama saudara harus lihat yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Nah, kalau kita GPD ini semua kita ikuti, maka kita bertumbuh. Semakin kita bertumbuh, semakin banyak tantangan. Semakin kita bertumbuh, semakin kita banyak tantangan. Kemudian tadi kita membawa Tuhan seolah kita. Kalau di gereja ada kegiatan sedikit, saya juga harus ke Manado. Tetapi ya kalau
hamba